Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada channel Storypedia, di mana channel ini membahas mengenai tutorial dan juga seputar sejarah. Adapun dalam video ini, saya akan membahas mengenai penerapan kultur stelsel atau tanam paksa yang pernah dilakukan pemerintah Belanda di Indonesia. Dalam video ini tersaji beberapa bagian. Yang pertama adalah apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan sistem tanam paksa ini. Yang kedua adalah bagaimana kebijakan tanam paksa yang diterapkan. Kemudian yang ketiga adalah penyimpangan tanam paksa. Kemudian yang keempat adalah apa dampak tanam paksa bagi Belanda dan juga bagi Indonesia. Selengkapnya marilah kita simak video berikut ini. Oke, pada bagian yang pertama ini kita akan membahas yang namanya latar belakang dari penerapan sistem tanam paksa ini. Nah, jadi berdasarkan Konvensi London pada tahun 1814 dikatakan bahwasanya Inggris mengembalikan hak Belanda atas koloni-koloninya termasuk wilayah Nusantara. Namun kondisi Belanda pada saat itu sedang terpuruk disebabkan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk melawan pendudukan Perancis serta membayar hutang-hutang VOC. Akhirnya, untuk mengatasi itu semua, pemerintah Belanda mengirimkan gubernur jenderal yang bernama Van der Capellen, di mana tugas utamanya adalah mengembalikan atau menyelamatkan kas negara yang kosong. Kemudian, tindakan yang dilakukan di sini adalah dengan mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara sebesar-besarnya untuk menutup kas negara yang kosong. Namun ternyata tindakan yang dilakukan itu mendapatkan perlawanan yang cukup besar dari rakyat Nusantara pada saat itu, di mana rakyat Nusantara telah mempunyai tekad atau kesadaran yang sangat besar untuk mengusir para penjajah, sehingga kedatangan Belanda ini mendapatkan perlawanan yang cukup sengit dari para rakyat Indonesia. Contohnya di sini adalah adanya Perang Saparua yang pada saat itu dipimpin oleh Patimura. Kemudian ada Perang Padri di wilayah Sumatera yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, dan Perang Diponegoro yang berlangsung di Pulau Jawa. Selain itu, di front Eropa, Belanda harus menghadapi Belgia yang ingin melepaskan diri dari Belanda. Kemudian, karena Van der Capellen ini dianggap kurang berhasil, maka pemerintah Belanda kembali mengirimkan gubernur jenderal sebagai pengganti dari Van der Capellen, yaitu adalah Johannes van den Bosch, di mana tugas dari Van den Bosch ini adalah sama seperti tugas dari Van der Capellen, yaitu adalah menyelamatkan kas negara yang kosong atau mendapatkan dana semaksimal mungkin untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Kemudian tindakan yang dilakukan pada saat itu adalah dengan memusatkan peningkatan produksi tanaman ekspor melalui kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel. Adapun contoh tanaman yang ditanam pada waktu itu adalah kopi, kemudian teh, kayu manis, tembakau, dan tebu. Kemudian dalam pelaksanaan tanam paksa ini terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Yang pertama adalah mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya 1/5 untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Kemudian, hasil tanaman ini akan dijual ke pemerintah Belanda dengan harga yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua, waktu mengerjakan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukkan bagi kultur stelsel tidak boleh melebihi tanam padi atau kurang dari 3 bulan. Lalu yang ketiga, pengawasan dalam penggarapan tanah pertanian dan penyerahan hasil tanaman kultur stelsel dilakukan atau disampaikan para kepala desa. Kemudian yang keempat, kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani, misalkan karena bencana alam,
atau serangan hama akan ditanggung oleh pemerintah Belanda. Namun dalam penerapannya, apakah berlaku demikian? Nah, ternyata setelah di lapangan atau praktik dalam tanam paksa ini, banyak sekali terjadi penyimpangan. Di antaranya, tanah pertanian ternyata digunakan seluruhnya untuk tanam paksa. Artinya, yang awalnya hanya 1/5, maka digunakan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, warga yang tidak mempunyai tanah wajib bekerja selama 1 tahun penuh. Lalu yang ketiga, tanah pertanian dikenai pajak. Nah, itu adalah dari beberapa penyimpangan yang terjadi penerapan tanam paksa yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Lalu apa dampak dari adanya tanam paksa ini bagi pemerintah Belanda maupun bagi Indonesia? Tentu saja kalau dari pemerintah Belanda, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan adanya sistem tanam paksa ini. Artinya apa? Kas negara menjadi surplus dengan adanya praktik tanam paksa. Sementara dampak bagi Indonesia tentunya sangat merugikan. Di mana di sini adalah pada tahun 1843 pernah terjadi yang namanya bencana kelaparan yang melanda. Contohnya adalah di wilayah Cirebon, yang kedua adalah di wilayah Banyumas. Bencana kelaparan ini muncul karena petani fokus pada tanaman ekspor, sehingga membuat para petani tidak fokus pada tanaman padi. Berdasarkan dari penderitaan rakyat akibat tanam paksa itu, maka muncullah kritikan dari para tokoh. Ada juga di sini adalah kritikan dari tokoh Belanda, contohnya adalah dari Edward Douwes Dekker, di mana kritikan itu tertulis dalam buku yang berjudul Max Havelaar atau dikenal dengan Multatuli. Dalam buku ini mengisahkan masyarakat petani yang menderita karena kebijakan tanam paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena banyaknya kritikan, maka pada tahun 1870 sistem tanam paksa ini kemudian dihapus dan digantikan dengan yang namanya